Anak 90-an pasti tahu dong sinetron Tuyul dan Bayul. Yap, sinetron yang ditayangkan di TV di tahun 97 ini berhasil menarik perhatian penonton TV se-Indonesia. Sinetron ini disutradarai oleh Arizal. Nah, siapa sih Arizal itu? Arizal adalah seorang sutradara serba bisa asal Indonesia. Dia merupakan sedikit dari sutradara Indonesia yang mampu membuat film dan sinetron dari berbagai genre. Faktanya, ternyata Arizal juga merupakan pencipta lagu dan wartawan di berbagai media. Film-film layar lebar yang ia sutradarai antara lain Pintar-Pintar Bodoh, Dongkrak Antik, Maju Kena, Mundur Kena, Pokoknya Beres. Kebanyakan sih film warkop ya. Tapi sebenarnya sih ada beberapa film drama yang ia sutradarai, seperti Senyum dan Tangis, Janji Sarinah, dan masih banyak deh. Arizal memulai karirnya sebagai karikaturis di majalah Selekta. Kemudian ia bergabung menjadi staf redaksi di majalah Mayapada dan Panorama. Karirnya di dunia film dimulai ketika ia menjadi asisten artistik kartun Walt Disney di Universal Studio, Los Angeles. Setelah itu pada tahun 1971, ia menjadi asisten sutradara pada film Pengejaran ke Neraka. Selanjutnya di tahun 1974, ia dipercaya menjadi sutradara film anak-anak yang berjudul Senyum dan Tangis. Film ini meraih penghargaan Piala Citra sebagai film anak-anak terbaik di masa itu. Di akhir dekade 1970, ia banyak membuat film-film drama. Karyanya yang berjudul Gita Cinta dari SMA dan Puspa Indah Taman Hati menjadi salah satu film yang banyak digemari masyarakat. Barulah di 1980-an, Arizal mulai menggarap film-film komedi. Bersama kelompok warkop, Arizal sukses membuat film-film humor yang ketika itu belum banyak muncul. Beberapa film komedinya seperti Pintar-Pintar Bodoh dan Maju Kena, Mundur Kena menjadi film terlaris di Indonesia. Berkat kesuksesannya dalam film komedi, Arizal menjadi salah satu sutradara termahal di Indonesia. Kemampuannya membuat film dalam berbagai genre seperti drama, komedi, dan laga semakin mengangkat popularitasnya. Sukses membuat film-film warkop, Arizal juga didapuk menyutradarai film-film Doyok dan Kadir. Seperti Mumpung Ada Kesempatan, Tahu Beres, Salah Pencet, dan Akal-akalan. Film-film dari grup pelawak lain yang juga ia sutradarai adalah Sersan Prambors dan Bagito. Arizal bukan sutradara pertama yang digandeng oleh Warkop DKI untuk membuat film komedi mereka. Warkop terjun ke film pada tahun 1979 lewat Mana Tahan, Nawi Ismail yang membuat film pertama Warkop. Dan faktanya ternyata Arizal menggarap film Warkop yang ketiga, yang berjudul Pintar-Pintar Bodoh tadi. Pilihan atas Arizal sebetulnya sangat beresiko. Kala itu Arizal dikenal sebagai sutradara film drama dan remaja. Tapi hasilnya, setidaknya menurut kritikus film Kompas JB Kristanto dan Marceli Sumarno, dalam tulisan 10 film warkop, letak masalah pada sutradara dan skenario, yang aslinya ditulis tahun 1983, lalu dibukukan tahun 2004 ini, menurutnya pengarahan Arizal yang paling mendingan. Sebelumnya Warkop sudah menjajal sejumlah sutradara lain, termasuk yang dianggap sutradara film-film bermutu, semisal Hairul Umam dan Ami Priyono. Di buku Warkop yang berjudul Main-Main Jadi Bukan Main, Kasino mencontohkan upaya Warkop untuk membuat film komedi bermutu, antara lain lewat film Sama Juga Bohong, di mana Hairul Umam menjadi sutradara. Nano Riantarno, pendiri teater Koma, jadi penulis skenario. Ditambah lagi Frankie Raden, ia adalah seorang pengamat musik sebagai penata musik. Tapi yang mencapai angka 300.000 penonton ke atas rata-rata yang memakai sutradara Arizal. Seperti itulah yang dibilang oleh almarhum Kasino di buku tersebut. Pastinya karena paling bisa bikin untung produser, Arizal lah yang akhirnya paling banyak membuat film warkop. Lalu, apa sih sebenarnya resep rahasia Arizal membuat film-film warkop menjadi sukses? Di dalam penilaian kritikus film Kompas tahun 1983, Arizal tampak telah berusaha menghidupkan cerita yang lucu. Kata Kompas waktu itu, cara kerja Arizal yang terkenal cepat ternyata membuahkan penampilan yang
lebih wajar. Karena dengan cara itu, spontanitas lebih dimungkinkan. Oke, bahasa kritikus film memang kadang mengawang-awang. Sederhananya, bagi penonton film warkop, karya Arizal jelas yang paling mengena lucunya. Buktinya, film-film warkop karya Arizal lah yang paling banyak ditonton. Arizal kemudian juga paling dikenang sebagai peletak narasi film-film khas warkop. Pintar-pintar bodoh menjadi karya pertama Arizal untuk warkop, dicatat sebagai film pertama yang menampilkan adegan cewek di pantai. Adegannya saat Kasino menyanyikan lagu Siko dari Cekere Dekil dengan Dana Christina berbikini sambil berlari secara slow motion. Dan Arizal juga lah yang pertama kali mengawali film warkop dengan potongan-potongan anekdot sambil mengenalkan pemain dan kru film. Dari Arizal, tradisi cewek-cewek seksi berbikini di film-film warkop bermulai. Formula yang diulang-ulang dalam banyak film warkop itu kemudian jadi trademark. Tidak afdol film warkop tanpa cewek seksi. Hal ini bagi pengamat film masa itu bikin film warkop terasa dangkal. Tak lagi intelek macam melawakan mereka di radio dan di panggung. Namun sejak awal, sebenarnya niatan warkop main film memang tak sekedar ingin menghibur penggemar lawakan cerdas, tetapi juga penonton awam kebanyakan. Dan Arizal adalah sutradara yang tepat untuk itu. Hingga kini kita mengingat terus momen nyanyian kode. Lu beko benar. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.